Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Ariana menatap dirinya di cermin kamar tidurnya yang luas dan elegan. Wajahnya masih terlihat muda meskipun usia sudah memasuki kepala 3. Rambut panjangnya yang hitam mengalir indah, dan matanya yang tajam mencerminkan sosok wanita mandiri dan sukses. Ia bukan sekadar istri yang mengandalkan harta suami, tidak pernah sekalipun ia berpikir seperti itu. Ariana adalah seorang pebisnis ulung, pemilik showroom mobil mewah yang cukup terkenal di kotanya. Pagi itu, seperti biasa, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi suaminya, Rizky. Meski memiliki asisten rumah tangga, Ariana selalu ingin menyajikan sesuatu hasil tangannya sendiri. Baginya, itulah bentuk cinta sederhana yang bisa ia berikan kepada suaminya. "Sayang, aku sudah buatkan omelet keju kesukaanmu," ujar Ariana dengan senyum manis saat Rizky turun dari lantai atas, masih dengan pakaian kerja yang rapi. Rizky, pria berusia 35 tahun dengan tubuh tinggi dan raut wajah yang tegas, hanya melirik sekilas ke meja makan. "Aku buru-buru, mungkin cuma minum kopi aja." Ariana mengernyit, sedikit kecewa. "Tapi kamu selalu suka sarapan buatan aku, Rizky." Suaminya menghela napas pelan, lalu tersenyum tipis. "Lain kali. Ya, sayang. Aku benar-benar ada meeting pagi ini." Dengan tergesa-gesa, Rizky meneguk kopinya, meraih jas, dan berjalan ke pintu depan tanpa memberikan kecupan seperti biasanya. Ariana hanya bisa menatap punggungnya menghilang di balik pintu. Perasaan aneh mulai muncul di hatinya. Hari itu, setelah membereskan sedikit pekerjaannya di rumah, Ariana memutuskan untuk pergi ke showroom. Ia senang turun langsung ke lapangan, melihat bagaimana bisnisnya berjalan. Setibanya di sana, ia disambut oleh Nadia, sahabat sekaligus manajer kepercayaannya. "Bos, ada yang mau aku update tentang laporan bulan ini?" tanya Nadia sambil tersenyum. Ariana mengangguk. "Tapi nanti aja, aku mau keliling dulu." Ia berjalan di sekitar showroom, menyapa beberapa karyawan dan melihat daftar mobil baru yang baru saja datang dari distributor. Saat itulah matanya menangkap sosok seorang wanita muda berpenampilan menarik. Elsa. Wanita itu adalah salah satu sales baru yang direkrut 2 bulan lalu. Berambut sebahu, berdandan cukup mencolok, dan senyumannya tampak terlalu percaya diri. Dia cukup kompetitif. Banyak pelanggan yang suka dengan caranya menjual mobil, ujar Nadia saat melihat Ariana memperhatikannya. Ariana hanya mengangguk. "Bagus kalau begitu. Kita butuh orang seperti itu." Namun, ada sesuatu yang mengusik hatinya. Ia melihat Elsa sibuk dengan ponselnya, tersenyum sendiri seolah sedang berbincang dengan seseorang yang spesial. Beberapa menit kemudian, Ariana masuk ke kantornya dan mulai membaca laporan. Namun, pikirannya masih tertuju pada Rizky. Sudah beberapa bulan ini suaminya berubah, lebih sering keluar malam, lebih sering sibuk dengan ponselnya, dan mulai jarang memberi perhatian padanya. Ia menggelengkan kepalanya, mencoba menepis pikiran negatif. Mungkin ini hanya perasaannya saja. Namun, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Hari-hari berlalu, tetapi sikap Rizky semakin mencurigakan. Ia sering pulang larut malam dengan alasan ada lembur di kantor. Beberapa kali, Ariana melihat suaminya begitu sibuk dengan ponselnya, bahkan tersenyum sendiri saat membaca pesan. Suatu malam, saat Rizky sedang mandi, Ariana tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di meja dan mencoba membuka, tetapi terkunci dengan sidik jari. "Apa yang aku lakukan?" bisiknya pada diri sendiri. Namun,
Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ponsel itu berbunyi. Ada pesan masuk. Nama pengirimnya hanya tertera sebagai Sayang Hati Merah 2. Jantung Ariana berdetak kencang. Tangan gemetar, ia hampir saja mengetuk layar ponsel itu. Tetapi tiba-tiba suara Rizky terdengar dari kamar mandi. Sayang, lihat ponsel aku nggak? Ada pesan penting dari kantor. Ariana buru-buru meletakkan ponsel itu kembali dan berjalan menjauh. Iya, ada di meja. Ia berpura-pura tenang, tetapi pikirannya berkecamuk. Siapa yang menyebut suaminya dengan sayang? Hatinya menolak untuk mempercayai kemungkinan buruk, tetapi semua tanda mulai mengarah ke satu hal, perselingkuhan. Hari berikutnya, Ariana memutuskan untuk diam-diam menyelidiki. Ia meminta Nadia untuk membantunya mencari tahu lebih banyak tentang Elsa, karena ada firasat buruk yang mulai mengarah ke wanita itu. Nadia, yang memang setia kepada Ariana, segera bertindak. Beberapa jam kemudian, ia datang dengan informasi mengejutkan. Bos, aku punya sesuatu yang mungkin kamu mau lihat, kata Nadia sambil menyerahkan ponselnya kepada Ariana. Di layar, ada foto yang diambil diam-diam. Elsa sedang duduk di sebuah restoran mewah, berbincang akrab dengan seorang pria. Ariana memperbesar gambar itu, dan darahnya langsung mendidih. Itu Rizky. Rizky, suaminya, sedang bersama Elsa. Tidak ada lagi keraguan. Ia tidak bisa menutup mata terhadap fakta yang ada di depan matanya. Ariana menggenggam ponsel itu erat. Aku ingin melihat ini dengan mata kepalaku sendiri. Nadia menatapnya dengan prihatin. Kamu yakin? Ini bisa menyakitkan. Ariana mengangguk mantap. Aku harus tahu sejauh mana pengkhianatan mereka. Malam itu, Ariana pura-pura ada urusan bisnis dan mengatakan kepada Rizky bahwa ia akan pulang larut. Sebenarnya, ia sudah berada di dekat restoran yang biasa dikunjungi suaminya. Benar saja, beberapa menit kemudian, Rizky datang bersama Elsa. Mereka tampak begitu mesra, tertawa dan saling berpegangan tangan. Ariana menggigit bibirnya kuat-kuat, berusaha menahan amarah yang hampir meledak. Ingin rasanya ia langsung mendatangi mereka saat itu juga. Tetapi ia tahu ini bukan waktu yang tepat. Ia butuh momen yang lebih dramatis. Momen di mana Elsa dan Rizky benar-benar tidak bisa menyangkal perbuatan mereka. Malam itu, Ariana pulang dengan perasaan hancur. Tetapi ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya, semangat untuk membalas dendam. Malam itu, Ariana duduk di ruang kerjanya dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Pikirannya melayang, memikirkan apa yang baru saja ia lihat di restoran tadi. Dadanya masih terasa sesak. Matanya masih panas karena emosi yang tertahan. Suaminya, pria yang selama ini ia percaya dan cintai, ternyata mengkhianatinya. Ariana bukan wanita lemah. Ia sudah terlalu banyak menghadapi kerasnya dunia bisnis, menghadapi pesaing, berjuang untuk membuktikan dirinya sebagai perempuan yang mandiri dan sukses. Tetapi pengkhianatan dalam rumah tangga, itu adalah sesuatu yang berbeda. Ini lebih menyakitkan. Ia tidak menangis. Tidak malam itu. Sebaliknya, ia mulai menyusun rencana. Jika Rizky dan Elsa berpikir mereka bisa bersenang-senang di belakangnya, maka mereka salah besar. Keesokan harinya, Ariana berangkat ke showroom lebih awal dari biasanya. Ia duduk di kantornya, menghubungi bagian IT showroom untuk meminta rekaman CCTV dari area parkir dan ruangan lounge karyawan. Kenapa, Bu? Ada masalah? Tanya teknisi IT, Rian, dengan ragu. Ariana tersenyum tipis. Aku hanya ingin memastikan semuanya berjalan sesuai standar keamanan kita. Tolong kirimkan semua rekaman 3 bulan terakhir yang ada di area parkir dan lounge karyawan. Rian mengangguk tanpa banyak bertanya. Tak butuh waktu lama bagi Ariana untuk menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dalam beberapa rekaman, terlihat jelas Elsa dan Rizky beberapa kali datang ke showroom bersama, bahkan terkadang Elsa menumpang mobil suaminya. Hatinya semakin panas saat melihat rekaman yang menunjukkan mereka berbincang akrab di lounge karyawan, dengan Elsa sesekali menyentuh lengan Rizky atau tertawa manja. Ini bukan sekadar hubungan profesional. Ini jelas lebih dari itu.
Ariana menghela napas panjang dan mengumpulkan semua bukti ke dalam satu folder di laptopnya. Ini baru permulaan. Malam harinya, Ariana berpura-pura lembur di showroom dan membiarkan Rizky pergi lebih dulu. Namun, begitu suaminya meninggalkan rumah, ia segera menyusul dengan mobil lain, memastikan ia tidak ketahuan. Ternyata, dugaannya benar. Rizky tidak pulang ke rumah seperti yang dikatakannya. Ia justru menuju sebuah apartemen di pusat kota. Ariana berhenti di seberang jalan, melihat bagaimana Rizky dengan santainya masuk ke dalam gedung itu. Beberapa menit kemudian, Elsa muncul dari arah lain, mengenakan gaun ketat berwarna merah. Mereka bertemu di lobi, lalu naik ke lantai atas bersama. Saat itulah, sesuatu dalam diri Ariana benar-benar hancur. Bukan hanya karena suaminya berselingkuh, tetapi karena pria yang dulu ia pikir setia itu bahkan tak berusaha menyembunyikannya dengan baik. Seolah-olah ia tak pernah berpikir Ariana akan menyadari kebohongannya. Bodoh. Rizky benar-benar meremehkannya. Ariana meraih ponselnya, mengambil beberapa foto sebagai bukti, lalu melajukan mobilnya pergi. Ia sudah melihat cukup banyak untuk malam ini. Keesokan harinya, Ariana bertemu dengan Nadia di sebuah kafe. Ia membutuhkan seseorang untuk diajak bicara, dan Nadia adalah satu-satunya orang yang bisa ia percaya. Aku sudah menemukan bukti semuanya, kata Ariana sambil menyerahkan ponselnya kepada Nadia. Nadia melihat foto-foto dan video yang direkam Ariana. Wajahnya langsung berubah serius. Ya Tuhan, Ariana, aku benar-benar nggak nyangka dia sebrengsek ini. Ariana tersenyum sinis. Aku juga awalnya nggak mau percaya. Tapi semua ini nyata. Nadia. Nadia menatapnya dengan penuh empati. Terus, kamu mau ngapain sekarang? Ariana menyandarkan punggungnya di kursi dan mengaduk kopinya dengan pelan. Aku nggak akan langsung konfrontasi ke Rizky. Aku mau bikin dia dan Elsa malu di depan semua orang. Nadia mengangkat alisnya. Kamu punya rencana? Ariana mengangguk. Aku akan memecat Elsa. Tapi bukan hanya itu. Aku akan lakukan itu di depan semua karyawan showroom. Biar semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Nadia tersenyum puas. Aku suka idemu. Elsa pantas mendapatkan itu. Tapi aku mau memastikan semuanya sempurna. Aku mau mereka berdua benar-benar kena batunya. Nadia menggenggam tangan Ariana. Aku akan bantu sebisa mungkin. Ariana mengangguk. Terima kasih, Nat. Aku butuh dukungan. Mereka berdua tahu, pertempuran baru saja dimulai. Beberapa hari berlalu, dan Ariana semakin memperhatikan perubahan Rizky. Suaminya sering mencari alasan untuk pergi keluar malam, tetapi tidak pernah menjelaskan dengan detail apa yang ia lakukan. Namun, ada satu kejadian yang membuat Ariana semakin yakin bahwa ia harus segera bertindak. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam bersama, ponsel Rizky berbunyi. Ia buru-buru mengambilnya dan melihat layarnya. Ariana bisa melihat sekilas bahwa itu dari Elsa. Ada apa? Tanya Ariana pura-pura santai. Rizky tersentak. Nggak ada apa-apa. Cuma pesan dari kantor. Ariana tersenyum kecil. Kantor? Kok tumben malam-malam? Rizky terlihat tidak nyaman. Ya, kadang-kadang ada kerjaan yang harus dibahas malam hari. Ariana hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia tertawa. Begitu buruknya suaminya dalam berbohong. Dan ia sudah tidak sabar untuk memberikan pukulan telak yang akan membuat Rizky dan Elsa menyesali semua perbuatan mereka. Ariana sudah menyiapkan segalanya. Ia meminta Nadia untuk mengumpulkan semua karyawan showroom untuk pertemuan mendadak. Di dalam pertemuan itu, ia akan mengungkap semua kebohongan Elsa, dan sekaligus memastikan bahwa Rizky juga mendapatkan pelajaran yang sepadan. Di ruang rapat showroom, para karyawan mulai berkumpul. Elsa duduk dengan percaya diri di antara mereka, tidak menyadari bahwa sebentar lagi hidupnya akan berubah drastis. Rizky juga hadir. Tidak mengetahui bahwa istrinya telah mengetahui segalanya. Ariana melangkah masuk ke ruangan dengan penuh percaya diri. Ia memandang sekeliling, lalu tersenyum. Hari ini,
Aku ingin membahas sesuatu yang sangat penting, kata Ariana. Semua orang terdiam, menunggu dengan penasaran. Ariana menatap Elsa dengan tajam. Elsa, kamu tahu kenapa aku memanggil semua orang ke sini? Elsa mengerutkan kening. Bu, ada apa? Ariana tersenyum dingin. Ia lalu menekan tombol di laptopnya, dan layar proyektor menampilkan foto-foto Elsa bersama Rizky. Ruangan langsung hening. Semua mata tertuju pada Elsa dan Rizky, yang kini tampak pucat dan terkejut. Ariana menatap Elsa dengan tatapan tajam. Elsa, kamu dipecat, dan kamu boleh keluar dari showroom ini sekarang juga. Elsa membuka mulutnya, ingin berbicara, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Rizky menatap Ariana dengan panik. Sayang, aku bisa jelasin. Ariana mengangkat tangan, menghentikannya. Aku tidak butuh penjelasanmu. Rizky, aku sudah tahu segalanya. Semua karyawan saling berbisik, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Elsa berdiri dengan wajah merah padam, lalu berlari keluar ruangan. Rizky hanya bisa menundukkan kepalanya. Ariana menghela napas panjang. Ini baru permulaan. Ruang rapat showroom itu masih dipenuhi keheningan. Karyawan-karyawan yang baru saja menyaksikan kejadian mengejutkan itu masih belum bisa mencerna sepenuhnya apa yang terjadi. Elsa telah pergi dengan wajah penuh malu, sementara Rizky masih duduk di kursinya, tampak syok dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ariana menatap suaminya dengan ekspresi dingin. Tak ada lagi rasa cinta di matanya, hanya kekecewaan dan kemarahan yang telah ia tahan selama ini. Rizky menelan ludah, mencoba menyusun kata-kata. Ariana, aku bisa jelasin semua ini. Ariana menyilangkan tangan di dadanya. Jelaskan apa, Rizky? Bahwa kamu sudah berselingkuh di belakangku selama berbulan-bulan? Bahwa kamu mempermalukan aku dengan wanita murahan seperti Elsa? Rizky menundukkan kepala, tidak bisa menatap mata istrinya. Ia tahu bahwa tidak ada lagi alasan yang bisa ia buat. Nadia, yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan, akhirnya angkat bicara. Kita semua di sini sudah melihat buktinya. Rizky, kamu tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebohonganmu. Beberapa karyawan lain mulai saling berbisik. Mereka mungkin sudah mendengar gosip sebelumnya, tapi tidak ada yang menyangka bahwa semua ini akan terbuka sejelas ini di depan mereka semua. Ariana menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara tegas. Aku tidak akan membiarkan seseorang seperti Elsa bekerja di sini. Dan kamu, Rizky, aku sudah tidak bisa lagi melihatmu sebagai suamiku. Rizky menatap Ariana dengan mata melebar. Ariana, jangan bicara seperti itu. Kita bisa memperbaiki ini. Aku masih mencintaimu. Ariana tertawa sinis. Cinta? Kamu menyebut ini cinta? Cinta macam apa yang tega mengkhianati pasangannya? Cinta macam apa yang menjalin hubungan dengan wanita lain di belakang istrinya? Rizky tidak bisa berkata apa-apa. Ariana melanjutkan. Aku sudah cukup sabar selama ini, Rizky. Tapi aku bukan wanita bodoh yang bisa kau permainkan sesuka hati. Setelah mengatakan itu, Ariana berbalik dan melangkah keluar dari ruang rapat. Ia tidak peduli lagi dengan Rizky. Baginya, pernikahan mereka telah berakhir. Malam itu, Ariana duduk di ruang tamunya dengan segelas anggur merah di tangan. Ia menatap kosong keluar jendela. Pikirannya masih dipenuhi dengan kejadian hari ini. Pintu rumah tiba-tiba terbuka, dan Rizky masuk dengan wajah penuh kecemasan. Ariana, kita harus bicara, katanya. Suaranya terdengar memohon. Ariana tidak beranjak dari tempatnya. Ia hanya menyesap anggurnya dan berkata pelan. Bicaralah, tapi jangan harap aku akan berubah pikiran. Rizky berjalan mendekat dan duduk di sofa di depannya. Ariana, aku tahu aku sudah berbuat kesalahan besar. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku berselingkuh bukan karena aku tidak mencintaimu. Tapi, aku merasa diabaikan. Ariana menoleh dengan tatapan tajam. Diabaikan? Maksudmu apa? Rizky mengusap wajahnya. Kamu terlalu sibuk dengan bisnismu.
Kamu selalu lebih peduli dengan showroom daripada aku. Aku merasa seperti aku tidak punya tempat dalam hidupmu lagi. Ariana tertawa sinis. Jadi karena itu kamu memilih untuk tidur dengan wanita lain? Itu alasan terburuk yang pernah aku dengar. Aku hanya ingin seseorang yang bisa membuatku merasa dihargai lagi. Ariana meletakkan gelas anggurnya di meja dengan suara keras. Jadi, daripada berbicara denganku dan mencoba menyelesaikan masalah kita, kamu malah memilih jalan yang paling pengecut. Rizky terdiam. Ariana berdiri dan menatapnya dari atas. Aku sudah memutuskan, Rizky. Aku akan menggugat cerai. Aku tidak bisa lagi hidup dengan pria yang telah mengkhianati kepercayaanku. Mata Rizky melebar. Ariana, jangan lakukan ini. Kita bisa mencoba memperbaiki semuanya. Aku akan meninggalkan Elsa. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkanmu kembali. Ariana menggeleng. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini. Aku sudah selesai denganmu. Rizky mencoba meraih tangan Ariana, tetapi ia langsung menepisnya. Pergilah, Rizky. Aku tidak ingin melihatmu lagi malam ini. Rizky menatapnya dengan penuh putus asa, tetapi akhirnya ia bangkit dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia menoleh dan berkata dengan suara lirih, "Aku benar-benar menyesal, Ariana." Ariana tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan tatapan dingin sampai Rizky akhirnya menutup pintu dan pergi. Beberapa hari setelah kejadian di showroom, Ariana mendapat kabar dari Nadia bahwa Elsa telah mengalami kesulitan mencari pekerjaan baru. Reputasinya sebagai wanita perusak rumah tangga telah menyebar ke seluruh komunitas bisnis di kota. "Bos, kamu harus lihat ini," kata Nadia sambil menyerahkan ponselnya kepada Ariana. Di layar, ada tangkapan layar dari media sosial. Beberapa orang telah membagikan cerita tentang Elsa, bahkan ada yang mengejeknya secara terang-terangan. "Sepertinya dia tidak akan bisa bekerja di bidang ini lagi," kata Nadia. Ariana hanya tersenyum tipis. Dia pantas mendapatkannya. Nadia menatapnya dengan kagum. "Kamu benar-benar kuat, Ariana. Kalau aku ada di posisimu, mungkin aku sudah hancur." Ariana menghela napas. "Aku memang sakit hati, Nat, tapi aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan hidupku. Aku masih punya bisnis yang harus aku jalankan. Aku masih punya harga diri." Nadia tersenyum dan menggenggam tangannya. "Aku bangga padamu." Ariana tersenyum kecil. "Terima kasih, Nat. Aku butuh orang-orang seperti kamu di sisiku." Seminggu kemudian, Ariana resmi mengajukan gugatan cerai. Rizky mencoba menghubunginya beberapa kali, tetapi ia tidak lagi menjawab. Baginya, pernikahan mereka sudah berakhir sejak lama. Ia memilih untuk fokus pada showroomnya, mengembangkan bisnisnya lebih jauh. Kini, ia bukan hanya sekadar istri pengusaha, tetapi seorang wanita mandiri yang telah membuktikan bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Di suatu malam, saat ia sedang bekerja di kantornya, Nadia masuk dan tersenyum. "Bos, ada seorang pelanggan yang ingin bertemu langsung dengan pemilik showroom." Ariana mengangkat alis. "Siapa?" Nadia tersenyum misterius. Seorang pria tampan yang katanya tertarik dengan mobil baru, dan mungkin juga dengan pemilik showroomnya. Ariana tertawa kecil. Ia tidak tahu apakah ia siap untuk membuka hatinya lagi, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah membiarkan siapapun meremehkan atau mempermainkannya lagi. Dan dengan langkah penuh percaya diri, ia melangkah keluar dari kantornya, siap untuk menghadapi dunia dengan lebih kuat dari sebelumnya. Ariana berdiri di depan jendela kantornya, memandangi showroom yang selama ini ia bangun dengan kerja keras. Sudah 3 bulan berlalu sejak ia menceraikan Rizky. Keputusan itu bukan hal yang mudah, tetapi ia tahu itu yang terbaik untuk dirinya. Sejak hari itu, ia tidak pernah lagi berbicara dengan Rizky. Pria itu beberapa kali mencoba menghubunginya, mengiriminya pesan, bahkan pernah datang ke showroom, tetapi Ariana selalu menolak untuk bertemu dengannya. Baginya, Rizky sudah tidak ada lagi dalam hidupnya. Di sisi lain,
Elsa juga menghilang setelah kejadian memalukan di showroom. Kabar terakhir yang Ariana dengar, perempuan itu kesulitan mendapatkan pekerjaan karena reputasinya yang hancur. Namun, Ariana tidak peduli. Baginya, Elsa hanyalah bagian dari masa lalu yang tidak perlu diingat lagi. Tapi ada satu hal yang membuatnya penasaran. Siapa pria yang ingin bertemu dengannya di showroom hari itu? Ariana berjalan menuju ruang VIP showroom. Ia tidak tahu siapa pelanggan yang ingin bertemu dengannya. Tetapi Nadia mengatakan bahwa pria itu tampak sangat tertarik bukan hanya pada mobil, tetapi juga pada dirinya. Saat memasuki ruangan, Ariana langsung melihat seorang pria duduk dengan santai di kursi kulit. Tingginya sekitar 185 cm, dengan jas rapi dan senyuman yang menawan. Nadia berbisik di telinganya. Namanya Reza Mahendra, pengusaha sukses di bidang teknologi. Dan, dari cara dia melihatmu, aku rasa dia lebih tertarik padamu daripada pada mobil. Ariana menahan senyum dan melangkah mendekat. Selamat siang, Pak Reza. Saya Ariana, pemilik showroom ini. Reza berdiri dan mengulurkan tangan. Senang bertemu dengan Anda, Bu Ariana. Saya sudah lama mendengar tentang showroom ini, dan akhirnya punya kesempatan untuk datang langsung. Ariana menjabat tangannya dengan profesional. Terima kasih sudah datang. Anda tertarik dengan mobil jenis apa? Reza tersenyum. Matanya menatap Ariana dengan intens. Sebenarnya, saya tertarik dengan banyak hal. Bukan hanya mobil. Ariana mengangkat alis, tetapi tetap menjaga ekspresinya netral. Oh, apa maksud Anda? Reza tertawa kecil. Saya suka dengan wanita yang mandiri dan berani. Anda adalah salah satunya. Ariana terdiam sejenak. Ia sudah lama tidak mendengar pujian seperti itu dari seorang pria. Setelah sekian lama dikhianati, ia hampir lupa bagaimana rasanya diperhatikan dengan tulus. Namun, ia bukan wanita yang mudah jatuh hati lagi. Saya di sini untuk berbisnis, Pak Reza, katanya dengan suara tegas. Reza tersenyum. Tentu saja. Saya ingin membeli mobil terbaik di showroom ini. Dan, jika Anda berkenan, mungkin kita bisa bicara lebih banyak sambil makan malam nanti. Ariana menatap pria itu dalam-dalam. Apakah ia siap untuk membuka hatinya lagi? Atau ini hanya permainan dari pria kaya yang suka menantang dirinya sendiri? Tentu. Saya akan menyiapkan unit terbaik untuk Anda. Jawabnya, menghindari pertanyaan tentang makan malam. Reza hanya tersenyum, seolah-olah ia tahu bahwa ini hanya awal dari segalanya. Sementara itu, hidup Rizky berubah drastis setelah perceraiannya dengan Ariana. Bisnisnya mulai mengalami penurunan karena Ariana menarik semua dukungannya. Banyak klien yang sebelumnya bekerja sama dengannya karena pengaruh Ariana kini berpindah haluan. Ia juga mulai merasakan dampak psikologis dari kehilangan Ariana. Sejak hari itu, ia merasa kosong. Ia mencoba menghubungi Elsa, tetapi wanita itu menghilang begitu saja. Setelah kehilangan pekerjaannya di showroom, Elsa tidak pernah lagi menghubunginya. Rupanya, wanita itu hanya memanfaatkannya selama ini. Malam itu, Rizky duduk sendirian di apartemennya yang kini terasa sangat sepi. Ia memandangi foto pernikahannya dengan Ariana di ponselnya. Aku bodoh, gumamnya. Ia sudah kehilangan segalanya. Istrinya, bisnisnya, bahkan reputasinya. Dan kini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Di tempat lain, Elsa menatap layar ponselnya dengan ekspresi penuh kemarahan. Ia membaca berita tentang Ariana yang kini semakin sukses dan bahkan sedang dekat dengan seorang pria kaya. Kau pikir kau sudah menang, Ariana? Gumamnya. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Halo? Aku butuh bantuan. Aku ingin menghancurkan seorang wanita. Di ujung sana, suara pria misterius terdengar. Siapa targetnya? Namanya Ariana. Aku ingin dia menderita. Elsa menggenggam ponselnya erat-erat. Ia sudah kehilangan pekerjaannya, dan semua itu karena Ariana. Kini, ia akan memastikan Ariana juga merasakan penderitaan yang sama. Beberapa minggu berlalu, dan Ariana semakin sibuk dengan bisnisnya.
Ia memperluas showroomnya, bekerja sama dengan berbagai perusahaan otomotif besar, dan bahkan mulai membuka cabang baru di kota lain. Ia juga semakin sering bertemu dengan Reza. Meski awalnya ia menolak untuk terlalu dekat, pria itu memiliki cara untuk membuatnya merasa nyaman. Suatu malam, Reza mengajaknya makan malam di restoran mewah. "Ariana, aku tahu kamu mungkin belum siap untuk hubungan baru, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tulus." Ariana menatap pria itu dengan hati-hati. "Aku sudah terlalu sering dikhianati. Reza, aku takut untuk percaya lagi." Reza menggenggam tangannya dengan lembut. "Aku tidak akan memaksa. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu berhak bahagia." Ariana menghela napas. Mungkin, setelah semua luka yang ia alami, ia memang pantas untuk bahagia lagi. Tapi, di balik kebahagiaan barunya, bahaya sedang mengintai tanpa ia sadari. Di suatu pagi yang tenang, Ariana datang ke showroom seperti biasa. Tetapi, begitu ia masuk, Nadia berlari menghampirinya dengan wajah panik. "Bos, kita punya masalah besar." Ariana mengerutkan kening. "Apa yang terjadi?" Nadia menyerahkan sebuah surat ancaman. "Ariana, kau pikir kau bisa hidup bahagia setelah menghancurkanku? Bersiaplah, karena aku akan mengambil semuanya darimu." Ariana membaca surat itu dengan ekspresi dingin. Ia tahu siapa yang mengirimnya. Elsa. Ia menatap surat itu sebentar, lalu meremasnya dan melemparkannya ke tempat sampah. Jika Elsa pikir ia bisa menghancurkannya, maka wanita itu salah besar. Ariana sudah melalui terlalu banyak hal untuk takut pada ancaman seperti ini. Tetapi, tanpa ia sadari, Elsa bukan hanya berbicara kosong. Bahaya yang lebih besar sedang menunggu di depan. Pagi itu, suasana di showroom terasa tegang. Karyawan-karyawan berbisik satu sama lain setelah mendengar kabar bahwa Ariana menerima surat ancaman. Nadia menatap bosnya dengan cemas. "Bos, apa kita harus melaporkannya ke polisi?" Ariana menghela napas, berusaha tetap tenang. "Belum, Nat. Aku ingin tahu sejauh mana Elsa akan bertindak. Kalau kita panik sekarang, dia akan merasa menang." Nadia menggigit bibirnya, tidak yakin dengan keputusan Ariana. "Tapi kita harus hati-hati. Wanita itu jelas punya niat buruk." Ariana menatap surat ancaman yang ia terima kemarin. Tulisan itu kasar dan penuh kemarahan, seperti ditulis oleh seseorang yang benar-benar putus asa. "Aku tidak akan takut pada Elsa," katanya tegas. Tetapi, ia tidak menyadari bahwa ancaman Elsa bukan hanya sekadar kata-kata. Sore harinya, ketika showroom hampir tutup, salah satu karyawan tiba-tiba berlari masuk ke kantor dengan wajah panik. "Bu Ariana, ada masalah di parkiran." Ariana dan Nadia segera bergegas keluar. Di sana, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka terkejut. Mobil-mobil di showroom telah dicoret-coret dengan cat merah. Beberapa karyawan yang masih berada di showroom berusaha membersihkan mobil-mobil itu, tetapi catnya sulit dihapus. Di salah satu mobil, tertulis dengan huruf besar, "Ariana pelakor, wanita murahan." Nadia menutup mulutnya, tidak percaya. "Astaga, ini pasti ulah Elsa." Ariana mengepalkan tangan. Ia sudah menduga bahwa Elsa tidak akan tinggal diam, tetapi ia tidak menyangka wanita itu akan bertindak seberani ini. Saat itu juga, ponselnya berbunyi. Nomor tidak dikenal. Dengan hati-hati, Ariana mengangkatnya. "Halo." Suara tawa sinis terdengar di seberang sana. "Kau pikir bisa hidup bahagia setelah menghancurkanku? Ini baru permulaan, Ariana." Ariana mengenali suara itu. "Elsa, kau pikir dengan merusak mobil di showroomku, aku akan takut?" tanya Ariana dengan nada dingin. Elsa tertawa lagi. "Oh, sayang, ini baru pemanasan. Aku akan memastikan hidupmu hancur seperti kau menghancurkan hidupku." Telepon terputus. Ariana menggenggam ponselnya erat-erat. Ia tahu ini tidak akan berhenti sampai di sini. Malam itu, Ariana duduk di ruang kerjanya, mencoba menyusun strategi untuk menghadapi Elsa.
Ia tahu bahwa wanita itu semakin berbahaya. Tiba-tiba, pintu kantornya diketuk. "Masuk," katanya tanpa mengalihkan pandangannya dari dokumen di meja. Reza masuk dengan ekspresi serius. "Aku dengar showroom MU diserang." Ariana mendongak dan tersenyum tipis. "Kabar cepat sekali sampai ke telingamu." Reza berjalan mendekat dan duduk di kursi di depannya. "Aku punya banyak koneksi, Ariana. Dan aku juga punya banyak cara untuk menangani orang seperti Elsa." Ariana menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Aku bisa mengatasinya sendiri." Reza menghela napas. "Aku tahu kau wanita kuat. Tapi ini bukan hanya soal bisnis. Ini soal keselamatanmu. Elsa bisa melakukan hal yang lebih buruk." Ariana menatap pria itu dalam-dalam. Ada ketulusan di matanya, tetapi juga sedikit sesuatu yang membuatnya ragu. "Kenapa kau begitu peduli padaku, Reza?" tanyanya pelan. Reza tersenyum. "Mungkin karena aku melihat sesuatu dalam dirimu yang tidak kulihat di wanita lain. Kekuatan, keberanian, dan aku tidak ingin melihatmu hancur hanya karena wanita gila seperti Elsa." Ariana tidak menjawab. Bagian dari dirinya ingin percaya pada Reza, tetapi bagian lain masih meragukan niat pria itu. Namun, ia tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu sekarang. Elsa adalah ancaman yang lebih besar. Keesokan harinya, saat Ariana sedang memeriksa showroom, sebuah mobil mewah berhenti di depan gedung. Dari dalamnya, keluar seseorang yang sudah lama tidak ia temui, Rizky. Beberapa karyawan mulai berbisik satu sama lain. Mereka tahu siapa pria itu. Ariana menyipitkan mata. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya dingin. Rizky melangkah mendekat. Wajahnya penuh penyesalan. "Ariana, aku ingin bicara denganmu. Ini penting." Ariana menatapnya tajam. "Kita tidak punya urusan lagi, Rizky." Rizky menghela napas. "Aku tahu aku sudah berbuat kesalahan besar. Aku sudah kehilangan segalanya. Kamu, bisnis, dan harga diriku. Tapi sekarang aku di sini bukan untuk meminta maaf." Ariana menaikkan alis. "Lalu untuk apa?" Rizky menatapnya serius. "Untuk memberitahumu bahwa Elsa tidak hanya ingin menghancurkan reputasimu. Dia ingin menghancurkan hidupmu." Ariana terdiam sejenak. Rizky melanjutkan. "Aku sempat mencarinya setelah kita berpisah. Aku ingin menanyakan kenapa dia meninggalkanku. Dan yang kutemukan justru sesuatu yang lebih buruk. Dia bekerja sama dengan seseorang yang berbahaya." Ariana menegang. "Maksudmu?" Rizky mengangguk. "Elsa berhubungan dengan seorang pria bernama Gilang, seorang mantan narapidana yang pernah ditangkap karena kasus penipuan dan kekerasan. Dia punya banyak koneksi gelap. Dan aku yakin Elsa menggunakan dia untuk membalaskan dendamnya padamu." Ariana menggenggam tangannya erat. Ini lebih buruk dari yang ia duga. Nadia, yang sejak tadi berdiri di belakangnya, berbisik. "Bos, kita harus melakukan sesuatu." Ariana mengangguk. Ia tidak bisa lagi membiarkan Elsa bertindak semaunya. Jika Elsa ingin perang, maka Ariana siap untuk melawan. Malam itu, Ariana memanggil tim kepercayaannya, termasuk Nadia dan beberapa karyawan senior. Ia juga menghubungi pengacaranya untuk mencari cara hukum yang bisa digunakan melawan Elsa. Saat pertemuan sedang berlangsung, ponsel Ariana berbunyi. Nomor tidak dikenal lagi. Ia mengangkatnya. Suara di ujung telepon terdengar pelan, tetapi mengandung ancaman yang jelas. "Ariana, kau pikir bisa bersembunyi? Kau pikir bisa lari dari apa yang akan kulakukan padamu?" Jantung Ariana berdegup kencang. "Elsa, berhenti dengan permainan gilamu." Suara di telepon tertawa kecil. "Oh, sayang, ini baru permulaan. Bersiaplah kehilangan segalanya." Tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras dari luar showroom. Semua orang di ruangan itu terkejut dan berlari keluar. Di parkiran, sebuah mobil terbakar hebat. Ariana terpaku di tempat. Itu mobil miliknya. Nadia berteriak. "Astaga, bos, ini sudah keterlaluan." Ariana mengepalkan tangannya.
Ini bukan lagi sekadar ancaman. Ini adalah perang. Dan ia bersumpah, Elsa tidak akan menang. Suara sirene mobil pemadam kebakaran dan polisi bergema di sekitar showroom. Mobil Ariana terbakar habis, menyisakan asap hitam yang mengepul ke udara. Karyawan dan orang-orang yang berada di showroom berkumpul, menyaksikan kejadian itu dengan wajah ketakutan. Ariana berdiri diam di tempat. Rahangnya mengatup erat. Elsa sudah keterlaluan. Ini bukan lagi sekadar ancaman atau vandalisme kecil. Ini adalah serangan langsung terhadap hidupnya. Nadia mendekat dengan wajah pucat. "Bos, kita harus lapor polisi." Ariana menarik napas panjang. Ia ingin sekali percaya bahwa hukum bisa menyelesaikan ini. Tapi ia juga tahu, Elsa bukan orang yang akan berhenti hanya karena satu laporan polisi. Saat itu, seorang polisi mendekatinya. "Bu Ariana, kami perlu berbicara dengan Anda tentang kejadian ini. Apakah Anda punya dugaan siapa pelakunya?" Ariana menatap polisi itu dengan mata tajam. "Saya tahu siapa pelakunya." Di tempat lain, Elsa duduk dengan senyum puas di sebuah kafe kecil. Ia memandangi layar ponselnya, membaca berita tentang kebakaran di showroom Ariana. "Bagaimana? Puas?" Suara itu berasal dari Gilang, pria bertubuh besar dengan tatapan tajam yang duduk di depannya. Elsa tersenyum sinis. "Ini baru permulaan. Aku ingin dia benar-benar jatuh." Gilang menyeringai. "Kita bisa lakukan lebih dari ini. Kau tinggal bilang saja, Elsa." Elsa menyesap kopinya pelan. "Aku ingin dia kehilangan semuanya. Bisnisnya, reputasinya, bahkan kalau perlu, nyawanya." Gilang mengangguk pelan. "Kalau itu maumu, aku bisa mengaturnya." Di showroom, setelah polisi pergi, Rizky mendekati Ariana. "Ariana, aku tahu ini bukan waktu yang tepat, tapi kita perlu bicara." Ariana menatapnya dingin. "Aku tidak punya waktu untuk bicara dengan seseorang yang mengkhianatiku." Rizky menghela napas. "Aku mengerti. Aku pantas mendapatkan itu. Tapi kali ini aku benar-benar ingin membantu." Elsa semakin gila, dan aku yakin dia tidak akan berhenti sampai kau benar-benar hancur. Ariana tetap diam. Rizky melanjutkan, "Aku punya kenalan di kepolisian. Aku bisa membantumu mencari bukti untuk menangkap Elsa." Ariana menatapnya lama, mencoba menilai apakah Rizky benar-benar tulus atau hanya mencari kesempatan untuk masuk kembali ke dalam hidupnya. Akhirnya, ia mengangguk. "Baik. Tapi ingat, Rizky, aku tidak akan pernah memaafkanmu atas apa yang telah kau lakukan. Kau hanya membantuku karena ini hal yang benar untuk dilakukan, bukan karena kau berharap aku menerimamu kembali." Rizky tersenyum pahit. "Aku tahu. Dan aku tidak akan meminta lebih dari itu." Di sisi lain, Reza yang mendengar tentang kejadian di showroom langsung datang ke rumah Ariana malam itu. Begitu pintu dibuka, Ariana terkejut melihat ekspresi marah di wajah pria itu. "Kenapa kau tidak memberitahuku kalau ancaman Elsa sudah sejauh ini?" tanya Reza dengan nada serius. Ariana menutup pintu dan menghela napas. "Aku bisa mengatasinya." Reza menatapnya tajam. "Jangan sok kuat, Ariana. Ini bukan lagi sekadar persaingan bisnis atau dendam kecil. Wanita itu berbahaya. Kau butuh perlindungan." Ariana mengerutkan kening. "Maksudmu?" Reza mengeluarkan sebuah amplop dan meletakkannya di meja. "Aku punya orang-orang yang menyelidiki Elsa. Dan ini adalah bukti bahwa dia bekerja sama dengan Gilang, seorang kriminal kelas berat." Ariana mengambil amplop itu dan membuka isinya. Ada beberapa foto yang menunjukkan Elsa bertemu dengan Gilang di berbagai tempat. Juga ada rekaman percakapan mereka yang berhasil direkam oleh seseorang yang bekerja untuk Reza. Darah Ariana mendidih saat membaca isi percakapan mereka. Elsa benar-benar berencana menghancurkannya sepenuhnya. Reza melangkah mendekat. "Ariana, izinkan aku membantumu." Ariana menatap pria itu dalam diam. Ia tahu Reza memiliki pengaruh besar dan bisa membantu dalam situasi ini. Setelah beberapa saat, ia mengangguk. "Baik,
Kita akan melawan Elsa dengan cara yang lebih pintar. Elsa tidak menyadari bahwa rencananya mulai terungkap. Dengan penuh percaya diri, ia mempersiapkan serangan terakhirnya. Kali ini, ia tidak akan hanya merusak showroom atau reputasi Ariana. Ia ingin menghancurkan Ariana sepenuhnya. Di malam yang gelap, ia dan Gilang menyusun strategi terakhir. Mereka akan menciptakan skandal besar yang akan membuat Ariana jatuh untuk selamanya. Elsa tersenyum puas. Besok pagi, dunia akan tahu siapa Ariana sebenarnya. Gilang tertawa kecil. Aku suka semangatmu, Elsa. Mari kita buat dia menyesal pernah melawanmu. Yang tidak mereka sadari adalah, Ariana sudah satu langkah lebih maju. Dengan bantuan Reza, Ariana mengumpulkan semua bukti tentang kejahatan Elsa. Rekaman pertemuan Elsa dengan Gilang, bukti pembayaran ke orang-orang yang membantunya melakukan serangan, serta catatan transaksi ilegal yang melibatkan Elsa. Reza menghubungi seorang wartawan terkenal dan memberikan semua bukti tersebut. Besok paginya, sebuah berita besar akan mengguncang dunia bisnis dan mengungkap semua kejahatan Elsa. Ariana duduk di kantornya, menunggu saat itu tiba. Ketika pagi datang, berita tentang kejahatan Elsa dan keterlibatannya dengan kriminal berbahaya tersebar di semua media. Elsa tidak akan pernah menduga bahwa dialah yang akan jatuh lebih dulu. Pagi itu, seluruh dunia bisnis dikejutkan dengan sebuah berita besar. Pengusaha wanita terkenal, Elsa, terlibat dalam kejahatan teror dan kolusi dengan kriminal. Berita itu tersebar luas di televisi, portal berita, dan media sosial. Nama Elsa mendadak menjadi sorotan, bukan karena kesuksesannya, tetapi karena skandal hitam yang menyeretnya ke dalam kehancuran. Dalam hitungan jam, seluruh investor yang dulu percaya padanya menarik diri. Beberapa kontrak bisnisnya langsung dibatalkan. Dan yang lebih parah, polisi telah mendapatkan surat perintah untuk menangkapnya. Di apartemennya, Elsa menatap layar televisi dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat membaca berita itu. Tidak, ini tidak mungkin. Ia meraih ponselnya dan mencoba menghubungi Gilang. Tidak ada jawaban. Ia menghubungi beberapa orang kepercayaannya. Semuanya menolak mengangkat teleponnya. Dunia yang selama ini ia bangun dengan tipu daya dan kelicikan kini mulai runtuh di hadapannya. Di showroom, Ariana duduk di kursinya sambil menyaksikan berita itu dengan senyum tipis. Nadia, yang berdiri di sampingnya, hampir tidak bisa menahan kegembiraan. Bos, kita berhasil. Akhirnya wanita gila itu mendapatkan karmanya. Ariana menyesap kopinya dengan tenang. Aku hanya memberinya balasan atas apa yang dia lakukan padaku. Tidak lebih, tidak kurang. Reza, yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan, ikut tersenyum. Kau memainkan kartu ini dengan sangat baik, Ariana. Ariana menoleh ke arahnya. Aku hanya membela diri. Aku tidak pernah berniat menjatuhkan Elsa, sampai dia sendiri yang memaksa perang ini. Reza mengangguk pelan. Dan sekarang, dia akan mendapatkan hukumannya. Elsa tahu bahwa dia tidak bisa tinggal diam. Polisi pasti akan segera mencarinya. Dengan panik, ia mengemasi barang-barangnya dan memasukkan uang tunai ke dalam tas. Ia harus kabur sebelum polisi datang. Ia menghubungi Gilang sekali lagi, berharap pria itu masih bisa membantunya. Kali ini, teleponnya diangkat. Gilang, aku butuh bantuanmu. Kita harus pergi dari kota ini sekarang juga, katanya dengan nada putus asa. Namun, suara di ujung telepon terdengar dingin. Maaf, Elsa, aku tidak bisa membantumu lagi. Elsa membelalakan matanya. Apa maksudmu? Kau bilang kau akan selalu ada untukku. Gilang tertawa kecil. Aku tidak pernah bilang aku akan ikut hancur bersamamu. Sebelum Elsa sempat membalas, sambungan telepon diputus. Elsa merasakan tubuhnya melemas. Gilang telah meninggalkannya. Saat itu juga, suara sirene polisi terdengar mendekat. Mereka sudah sampai. Elsa berlari menuju pintu belakang apartemennya, berharap bisa kabur. Namun, begitu ia membuka pintu, beberapa polisi sudah berdiri di sana, menunggunya.
Seorang petugas segera mencabut borgolnya. Elsa, Anda ditangkap atas tuduhan perusakan properti, percobaan pencemaran nama baik, serta kerjasama dengan seorang kriminal dalam kegiatan ilegal. Elsa menggeleng panik. Tidak, aku dijebak. Ini semua salah Ariana. Aku hanya... Polisi tidak peduli dengan teriakannya. Mereka langsung